Om Swastiastu, Om Awikanam Astu, Namo Sidam, kepada Bapak Ibu yang saya hormati, atas Astungkarta Waranugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, kita dapat berkumpul di sini bersama-sama dengan keadaan sehat. Bapak Ibu yang sedarman sekalian yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha, di mana Trikaya Parisuddha salah satu ajaran agama Hindu mengandung pesan toleransi. Dalam toleransi ini merupakan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antara kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Trikaya Parisuddha adalah bagian dari etika. Timbulnya kata Trikaya Parisuddha berasal dari sebuah semboyan dharma yang berbunyi Parupara-karan, Punyaya, Papaya, Parapiadan. Mempunyai pengertian yaitu artinya tiga, kaya artinya gerak atau perbuatan, dan parisuddha artinya suci. Trikaya Parisuddha artinya tiga gerak atau perbuatan yang harus disucikan. Dalam Trikaya Parisuddha memiliki tiga bagian, yaitu yang pertama yaitu manacika, yang kedua yaitu kaya, yaitu wacika. Dalam ketiga bagian ini mempunyai pengertian masing-masing. Yang pertama yaitu manacika, di mana manacika ini merupakan pola pikir atau cara berpikir yang baik, benar atau suci. Setiap perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia tentu akan dipikirkan terlebih dahulu. Apabila pikiran kita baik dan positif, maka manusia juga bisa menghasilkan perilaku yang baik dan memiliki optimisme dalam menjalankan keseharian. Sedangkan manusia yang memiliki pikiran negatif, maka ia cenderung memandang hidup dengan buruk. Yang kedua yaitu wacika, di mana wacika ini adalah berkata atau berbicara yang benar dan baik. Setiap manusia harus senantiasa berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan, serta tidak bicara kasar ataupun kotor. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kayika. Mengenal kata kayika, di mana kayika ini adalah perilaku dan bertindak baik serta melakukan hal yang benar. Adapun contoh-contoh kayika yang bisa diamalkan ialah saling menolong dan membantu sesama, tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti mencuri, mengkonsumsi minuman keras, memukul orang lain, ataupun membunuh. Trikaya Parisuddha adalah konsep ajaran bagi umat Hindu yang perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasalnya, ajaran Trikaya Parisuddha tersebut haruslah dijadikan pedoman untuk umat Hindu. Selain itu, pedoman kehidupan manusia atau umat Hindu guna mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin. Oleh karena itu, tentang perilaku yang disucikan tersebut dianggap sebagai pedoman untuk menciptakan karakter bagi para pemeluk Hindu. Masih mengenal Kayika Parisuddha. Kayika Parisuddha adalah perbuatan atau laksana yang baik, merupakan pengamalan dari pikiran dan perkataan yang baik. Perbuatan yang baik dapat dilakukan dari adanya pengendalian pada tingkah laku, utamanya terhadap himsa karma, yaitu perbuatan menyakiti, menyiksa, atau membunuh makhluk yang tidak berdosa atau bersalah. Himsa karma hanya diperkenankan untuk keperluan niatnya. Pedoman tata susila menuntut kita ke arah menyatukan dan tidak memecah belah. Adapun yang dituntut adalah perasaan manusia ke arah keselarasan
antara sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Sifat-sifat manusia menyelaraskan untuk berbuat baik adalah menekankan menjalankan dharma untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Dalam melakukan perbuatan, jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran kebenaran, maka sudah tentu perbuatan yang dilakukan adalah baik dan benar. Oleh karena itu, perbuatan yang baik dan benar disebut dengan Trikaya Parisuddha. Setiap orang selagi ia masih hidup, selamanya ia akan berbuat dan melakukan suatu perbuatan. Dengan berbuat berarti telah melakukan karma. Dari perbuatan karma inilah akan menentukan kehidupan kita. Berkarma dalam masa kehidupan sekarang ini berarti mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu, orang-orang yang sadar akan hal ini akan berusaha dalam kehidupan berbuat yang baik daripada masa-masa terdahulu. Sebab, setiap orang mengharapkan adanya kehidupan yang baik dan lebih menyenangkan di masa-masa yang akan datang. Perkataan yang baik, manis didengarkan oleh setiap orang. Perkataan itu patut timbul dari hati yang tulus, lemah lembut penyampaiannya, dan menyenangkan hati pendengarnya. Untuk dapat berkata yang baik, patut dipikirkan terlebih dahulu. Terlanjurnya, berkata-kata akan sulit ditarik kembali, karena dalam kata-kata merupakan sarana komunikasi yang paling cepat diterima di dalam pergaulan, perhubungan, pendidikan, penyuluhan, penerangan, dan lain sebagainya. Dalam topik pembahasan Trikaya Parisuddha ini, adapun Pustaka Manusmriti 4256 menyatakan perkataan itu menguasai segala sesuatu yang disebut sebagai warcanta, niyata, sarwewangmule, wakwinih, serta tantayasthenayedwacam, sasarwate, yakranata, yang artinya segala sesuatu yang dikuasai oleh perkataanlah akar dan asal sesuatu yang tidak jujur dalam kata-kata, sesungguhnya tidak jujur dalam segalanya. Mengeluarkan kata-kata patut disadari sebab ada 4 hal yang akan diperoleh seperti dinyatakan dalam Pustaka Niti Sastra dalam bentuk kekawin pada Sarga 5, yaitu wasita nimitanta menemu Laksmi, wasita nimintanta pasti kepangguh, wasita nimitanta menemu dahke, wasita nimitanta menemu mitra, yang artinya oleh perkataan engkau akan mendapatkan kehidupan, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kematian, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kesusahan, oleh perkataan engkau akan mendapatkan sahabat. Perkataan yang baik diusahakan untuk akawi suka wong lain, yaitu mengusahakan kesenangan untuk orang lain, karena orang inilah yang akan mendengarkan dan merasakan. Setelah tadi membahas terkait tentang Kaike Parisuddha, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan Manacika Parisuddha. Manacika Parisuddha berarti perilaku yang berhubungan dengan pikiran. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa manacika itu yang terkait tentang bagaimana cara berpikir yang baik dan benar. Manacika Parisuddha adalah pikiran yang benar dan suci. Di antara Trikaya Parisuddha ini, pikiranlah yang menentukan dan memegang peranan. Apa saja yang terdapat dalam pikiran akan tercetus dalam kata-kata dan terwujud pula dalam perbuatan. Pikiran adalah sumber segala apa yang dilakukan oleh seseorang. Baik buruk perbuatan seseorang merupakan mencerminkan dari pikiran. Bila baik dan suci pikiran seseorang, maka sudah tentu perbuatan dan segala penampilan akan bersih dan baik. Apabila diperhatikan benar-benar tentang segala perbuatan manusia di dunia ini, semuanya berpangkal pada pikiran.
Dalam Pustaka Kekawin Ramayana Sarah 1,14 disebut bahwa Ragadi musuh mapara rihati yatongwanya tan madoh ring awak, yang artinya hawa nafsu dan lain-lainnya adalah musuh yang dekat di dalam hati, tempatnya tidak jauh dari diri sendiri. Kehidupan manusia dihadapkan dengan berbagai masalah dalam kesempatan hidupnya. Masalah-masalah itu akan bisa dihadapi bila hati atau pikiran dapat dikendalikan terhadap hawa nafsu yang mempengaruhinya. Selanjutnya, pikiranlah yang merupakan pangkalnya perbuatan. Dari pikiran yang terkendali baik akan menimbulkan perbuatan yang baik, dan dari pemikiran yang buruk akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Contoh lain dapat kita ambil dari cerita Arjuna Wiwaha, di mana dalam Arjuna berhasil melaksanakan tapenya karena pikirannya terkendali kuat melawan berbagai macam godaan nafsu, rasa marah atau kroda yang sering dapat dirasakan oleh setiap orang. Berpangkal pada pikiran, dan hal itu patut dikendalikan agar kita tidak sampai kehilangan rasa keseimbangan dalam diri. Apabila kita tidak kuat mengendalikan pikiran, inilah kemudian yang dapat menimbulkan sakit, bingung, marah, benci, stres, gila, tidak ingin makan dan minum, tidur akibat pikirannya terganggu. Terkait pengendalian tingkah laku, dalam filsafat Jawa dikatakan ala ulah ala tinemu, yang artinya perbuatan buruk yang kita lakukan maka buruk pula lah yang kita tuai. Selanjutnya yaitu ayukinardi ayupinandi, yang artinya perbuatan baik yang kita lakukan maka kebaikan pula lah yang kita rasakan. Bapak Ibu yang dikasihi Brahman, 3 hal ini hendaknya kita budayakan, kukuhkan dalam diri kita masing-masing agar terciptanya kedamaian. Bapak Ibu yang dikasihi Brahman, 3 hal yang hendaknya kita budayakan, kukuhkan dalam diri kita masing-masing agar tercipta kedamaian. Setiap peristiwa bisa dijadikan contoh agar kita dapat mengontrol pikiran, perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Kalau sudah tahu dicubit itu sakit, maka janganlah mencubit orang lain. Apabila Trikaya Parisude tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka manfaat dan maknanya akan dapat disarankan baik secara pribadi maupun golongan atau kelompok secara keseluruhan. Di awal kita sudah membahas bahwa dengan adanya pikiran yang baik akan timbul perkataan yang baik sehingga mewujudkan karma yang baik pula. Dan dari perbuatan yang buruk akan dihasilkan karma yang buruk pula. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat akan ada karma. Untuk itu, Trikaya Parisude ini sangat berhubungan atau berkaitan sekali dengan kehidupan seseorang, di mana kita harus berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik dengan sesama maupun orang yang lebih dewasa dari kita. Setiap perbuatan, perkataan, kita akan mengenal yang namanya karma pali. Bagaimana kita berbuat yang baik akan mendapatkan karma yang baik juga. Sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan yang buruk, akan mendapatkan karma yang buruk juga. Sekian pesan Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu berbuat dalam kebaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.